Bab 2835. Aku ingin berguru pada senior. Guru, seseorang datang dari kejauhan. Sementara tiga master dan murid sedang berbicara, Yonardi tiba-tiba menunjuk ke suatu arah. Tidak hanya dia, Dedi Fu juga memperhatikan seseorang yang mendekat dari arah itu. Jangan khawatir, tunggu dan lihat baik-baik. Dedi Fu tiba-tiba terbang di depan kedua murid itu, dan dengan cermat mengamati melalui tirai tipis di luar lembah. Dia telah janjian dengan Eric Qin sebelumnya bahwa jika Eric Qin menyingkirkan para pemburu, maka dia akan mengangkat mangkuk pemanggil roh. Jika dia dikejar, dan membutuhkan bantuannya atau ingin mengambil langsung pisau Yoyang, maka dia akan memegang pedang spiritual. Dan di bawah perhatian gugup Dedi Fu, setelah melihat perilaku Eric Qin, dia tiba-tiba merasa lega. Eric Qin langsung mengangkat mangkuk pemanggil roh, yang merupakan bukti bahwa semuanya aman. Di lembah, ketika beberapa orang bertemu, Dedi Fu tersenyum dan menyerahkan pisau Yoyang kepada Eric Qin. Teman kultivator Qin, benda telah kembali ke pemilik aslinya. Ini adalah barang dewa tingkat 5, Dedi Fu tidak mungkin tidak tergoda. Tapi Dedi Fu tahu bahwa harta ini bukan miliknya, dan Eric Qin sangat membantunya, dia juga tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jadi selain khawatir benda ini akan direnggut, Dedi Fu pun tidak terpikir untuk menguasainya sendiri. Terima kasih, Senior Fu. Eric Qin mengambil alih pisau Yoyang yang bersinar, dengan beberapa harapan. Kondisi pisau Yoyang saat ini sama dengan mangkuk pemanggil roh sebelumnya, masih dalam masa peleburan restorasi dan belum bisa digunakan, jadi untuk saat ini dia hanya bisa menunggu. Senior Fu, sebenarnya aku masih memiliki satu permintaan yang tidak pantas. Menyimpan pisau Yoyang, Eric Qin melengkungkan tangannya dengan serius. Aku berharap senior dapat menerima aku sebagai murid dan mengajari aku cara memurnikan alat. Masih ada 20 hari lebih sebelum waktu yang disepakati dengan Queen Li, tentu saja Eric Qin tidak mau menyia-nyiakannya. Adapun untuk kembali ke sekte kebenaran, itu akan memakan waktu lebih dari 10 hari untuk perjalanan. Lebih baik berkenalan dengan Dedi Fu dan mempelajari beberapa pengalaman pemurnian alat dari pihak lain. Selain itu, saat mengalami kesulitan memperbaiki barang dewa sebelumnya, dia membaca banyak buku pemurnian alat di lembah ombak besi. Eric Qin juga ingin meningkatkan kemampuan pemurnian alatnya. Apakah teman kultivator Qin juga tertarik dengan pemurnian alat? Dedi Fu tercengang sejenak. Kemudian dia sedikit terkejut. Benar juga, teman kultivator Qin memiliki begitu banyak biji roh, bagaimana mungkin tidak mengerti pemurnian alat. Tapi kamu ingin berguru padaku, aku takut aku tidak memiliki kemampuan ini. Senior, apakah kamu menolak? Eric Qin merasa sedikit menyesal, memikirkannya dengan hati-hati, dia memang sedikit mendadak. Aku tidak bermaksud begitu. Melihat kesalahpahaman Eric Qin, Dedi Fu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika Tuan Qin menghargai kemampuanku, maka aku secara alami bersedia untuk mengajarkanmu. Tapi alasan mengapa Tuan Qin memikirkan niat ini, mungkin karena penelitian aku tentang peleburan api bumi. Kalau begini, aku harus menjelaskan dengan jelas, kekuatan pemurnian alatku sebenarnya sangat rata-rata. Dibandingkan dengan senior itu, aku bukan apa-apa. Siapa senior itu? Eric Qin bertanya-tanya. Dulu ketika aku masih muda, aku juga sombong dan meremehkan dunia. Kemudian, aku bertemu dengan senior itu. Dedi Fu menghela nafas. Dipikirkan lagi sekarang, saat itu aku benar-benar tidak tahu diri, dan karena membual, akhirnya senior itu membongkar kebenarannya, jadi aku berinisiatif untuk bersaing dengan senior ini dalam pemurnian alat. Lalu senior Fu kalah, kata Eric Qin. Ya, senior itu hanya menggunakan satu tangan, menggunakan biji roh satu tingkat lebih rendah dari milikku,
dan senjata roh yang dia murnikan ternyata bisa langsung memotong semua senjata yang aku murnika. Lihai sekali. Pupil mata Erikin sedikit menyusut. Kekuatan dari pemurnian alat sangat bergantung pada kualitas batu mutiara yang dipilih, dan orang ini menggunakan batu mutiara pemurnian alat kelas rendah, dan hanya menggunakan satu tangan untuk membuat senjata, tapi itu bahkan lebih kompetitif daripada senjata yang dimurnikan Daddy Fu dengan sangat teliti. Meskipun aku sombong, aku juga mengerti bahwa aku bertemu dengan seorang ahli. Setelah itu, aku mengikuti senior ini sepanjang jalan dan mengalami beberapa kejadian. Senior ini dengan enggan akhirnya setuju untuk membiarkan aku mengikutinya untuk sementara waktu. Saat itulah aku belajar tentang konsep peleburan api bumi darinya. Baru saat itulah Erikin mengerti bahwa ide Daddy Fu untuk mengintegrasikan api bumi berasal dari senior itu. Jadi teman kultivator Qin, jika kamu ingin mempelajari pemurnian alat, aku akan mengajarkannya, tetapi kamu sangat berbakat dan kuat, dan aku benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menerimamu sebagai murid. Daddy Fu berbicara dengan serius. Dia di masa lalu sombong dan arogan, tetapi setelah pukulan itu, karakternya benar-benar berubah. Meski belum melihat level pemurnian alat Erikin, Daddy Fu juga bisa melihat mentalitas Erikin, terutama biji roh yang dikeluarkan Erikin yang semuanya kualitas unggul dan sangat murni. Daddy Fu bahkan berpikir pasti ada keluarga besar di belakang Erikin. Maka, itu akan cukup untuk membimbing Erikin satu atau dua petunjuk saja dengan kemampuannya sendiri, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam menerimanya menjadi magang. Tetapi yang mengejutkan Daddy Fu, setelah Erikin mendengar kata-kata itu, dia tersenyum sedikit dan langsung berlutut di tanah. Teman kultivator Qin, kamu. Karena senior tidak mau menerima magang, tetapi pengajar adalah seorang guru, aku masih harus memberikan penghormatan pada setengah guru, kata Erikin. Daddy Fu tersenyum masam, namun hatinya sedikit terharu. Dia berpikir bahwa Erikin datang demi mengintegrasikan api bumi, jadi dia berharap Erikin akan memahami alasannya, tetapi dia tidak menyangka Erikin tidak peduli sama sekali. Selain itu, salah satu pemikiran senior mungkin hanya berhenti pada spekulasi. Senior Fu lah yang mewujudkannya setelah bertahun-tahun bekerja keras. Dari sudut pandang ini, bagaimana bisa dikatakan bahwa keberhasilan senior Fu semuanya berkat bimbingan dari senior itu, kata Erikin tulus. Master adalah guru, meski kultivasi Daddy Fu hanya satu penurunan di ranah fase penilaian, yang hanya satu peringkat lebih baik dari Erikin. Tapi karena Daddy Fu mencurahkan sebagian besar energinya untuk pemurnian alat dan cara mereproduksi barang dewa zaman kuno. Perbaikan barang dewa tingkat 4 dalam 2 hari dan perbaikan barang dewa tingkat 5 dalam 5 hari. Level ini tidak pernah didengar oleh Erikin. Di bidang pemurnian alat, tidak tahu seberapa tinggi dia dari Erikin. Jika orang seperti itu tidak pantas menjadi gurunya, lalu orang seperti apa yang pantas? Jika itu masalahnya, maka aku akan menerima tugas sebagai setengah guru bagi teman kecil. Daddy Fu pun menarik napas dalam-dalam dan menarik Erikin. Faktanya, ada perbedaan usia yang besar di antara keduanya, sehingga pantas untuk disebut sebagai teman kecil. Hanya karena kemitraan sebelumnya, jika memanggil Erikin sebagai teman kecil, tampaknya sedikit meninggikan senioritasnya. Daddy Fu tidak mau melakukan itu. Guru, lalu bisakah kami memanggil senior Qin sebagai adik seperguruan di masa depan? Yonardi terkekeh. Padahal, usia Erikin seumuran dengan Yulianti dan Yonardi, jadi candaan Yonardi tidak bermasalah. Hanya mengandalkan kamu. Daddy Fu mengerang. Hubungan setengah guru ini mirip dengan menerima murid atas nama guru. Biasanya kalian panggil apa maka terus dipanggil di masa depan. Dan bagaimana kalian tahu bahwa level pemurnian alat Erik tidak setinggi kamu?
Senior Fu, level pemurnian alatku seharusnya tidak setinggi Yonardi. Erikin tersenyum. Sudah lama sekali dia tidak belajar, setelah terakhir kali belajar membuat pedang dengan si penempa besi. Hanya sebelumnya saat dia menghabiskan beberapa hari untuk belajar di lembah ombak besi, tetapi itu tidak cukup. Bersambung.